Halo, selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan kepada teman-teman desa bagaimana sih cara menginput atau mengisi menu identitas desa ya. Pertama-tama, sebelum kita login ke aplikasinya, kita ketikkan dulu ya nama atau alamat website desa kita atau nama domainnya. Sebagai contoh, saya menggunakan go.sisma.id ya. Nanti untuk alamatnya, teman-teman desa sesuaikan saja dengan nama atau alamat domainnya masing-masing ya. Lalu kemudian nanti secara otomatis websitenya akan tampil menggunakan tema seperti ini ya. Lalu kita klik menu gembok ini yang ada tulisan administratornya, yang mana fungsinya ini untuk login atau masuk ke dalam aplikasinya. Kita klik sekali ya. Maka secara otomatis tampilannya untuk pertama kali akan seperti ini ya. Ini menandakan bahwa identitas desa kita belum terisi ya. Ini terlihat dari logo, nama desa, dan lain sebagainya belum terisi. Lalu kemudian kita isikan ya usernya sama passwordnya ya teman-teman. Nah, maka jika sudah berhasil login atau masuk ke dalam aplikasinya, maka akan tampil seperti ini teman-teman ya. Lalu kemudian kita klik menu info desa ini ya teman-teman. Lalu di sana yang paling atas ada menu identitas desa. Yang mana kali ini kita akan belajar cara mengisi menu identitas desa ini ya. Lalu kemudian kita klik menu ubah data desa ini ya. Setelah itu kita klik pada kolom nama desa. Perlu untuk dipahami untuk penulisannya harus benar-benar sesuai ya teman-teman. Jika memang menggunakan ada karakter-karakter tertentu pada nama desanya, harus disesuaikan ya penulisannya. Misalnya contohnya seperti desa Asam-Asam. Jika dia belum pas, maka tidak akan ketemu ya identitas desanya. Jika penulisannya benar, maka identitas desa kita akan ditemukan ya oleh sistem. Contoh kali ini kita akan menggunakan desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong ya, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Maka secara otomatis kode desanya akan tercipta ya. Lalu kemudian untuk kode posnya silahkan diisi, disesuaikan ya dengan kode pos masing-masing. Kali ini saya akan menggunakan contoh saja 00001 misalnya ya. Terus untuk alamat kantor desanya silahkan diisi sebagai contoh Jalan Desa Asam misalnya. Lalu kemudian emailnya Pemdes Asam-Asam misalnya ya. Lalu untuk nomor telepon desanya untuk nomor teleponnya juga diisi ya teman-teman. Dan alamat websitenya juga diisi. Saya boleh berisik. Lalu kemudian nama camat juga kita isi ya. Nah, setelah itu kita
upload logo desa kita yang digunakan nanti untuk sebagai kop suratnya ya. Kita cari logo desa yang kita gunakan atau logo kecamatan atau logo kabupatennya ya. Biasanya untuk logo biasanya menggunakan logo kabupaten. Namun nanti kalau memang diperbolehkan menggunakan logo desa, silakan menggunakan logo desa masing-masing ya. Kali ini sebagai contoh saya menggunakan logo ini. Lalu kemudian untuk pilihan gambar kedua, di sini kita disuruh mengisi foto kantor desa. Ini opsional ya, bisa diisi bisa enggak. Sebagai contoh kita coba isi saja. Ini ada contoh gambarnya. Lalu kemudian kita simpan. Sebagai informasi, nanti jika ada muncul kolom merah seperti ini tandanya ada sesuatu yang belum benar penulisannya dan ada sesuatu yang memang wajib diisi. Ini sebagai contoh saja ya. Jika nanti teman-teman menemukan kolom merah seperti ini, maka perlu dipastikan data tersebut sudah benar penulisannya dan wajib diisi ya. Nah, jika dirasa sudah terisi semua dan datanya sudah benar-benar valid, lalu kemudian kita klik simpan ya teman-teman ya. Maka apa yang sudah kita input tadi otomatis sudah terekam di dalam aplikasi ya teman-teman, seperti logo desa, seperti gambar kantor desa, ini sudah otomatis terisi ya teman-teman. Apa fungsi dari kita mengisi menu identitas desa ini? Fungsinya adalah nanti jika teman-teman membuka website teman-teman, maka yang akan tampil adalah sesuai dengan nama desa yang sudah kita isi tadi. Ini fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa identitas desa kita itu sudah benar-benar sesuai dengan pilihan nama desa kita masing-masing ya. Itu fungsi dari kenapa harus mengisi menu identitas desa ini. Lalu kemudian fungsi kedua adalah dia akan data-data yang sudah kita isi di menu identitas desa ini akan terhubung atau terkoneksi nanti pada saat kita mencetak surat untuk warga kita yang memohon surat ya. Maka nanti data-data yang ada di identitas desa itu akan otomatis menjadi kop surat pada masing-masing surat keterangan yang akan dicetak oleh desa tersebut. Jadi begitu ya teman-teman, kurang lebih fungsi dan tata cara mengisi menu identitas desa ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.